Pesantren bukan sebuah institusi yang mudah terdefinisikan. Ada beberapa definisi yang bisa dikemukakan. Namun, banyak orang yang melihat pesantren dari sudut pandang formal. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional. Padahal, pesantren ada banyak ragamnya. Di dashboard Kementerian Agama setidaknya terdapat sebanyak 42.433 pesantren yang terdaftar sehingga Kementerian Agama perlu membentuk Dirjen Pesantren tersendiri. Tentu, pesantren-pesantren yang belum terdaftar masih banyak lagi ragam dan bentuk rupanya. Tapi, benarkah jumlah santri kian berkurang sementara jumlah pesantren semakin banyak? Pesantren sudah menjadi favorit. Pesantren-pesantren besar banyak yang menolak santri-santri baru karena kapasitas yang sudah tidak lagi memadai. Di samping, pesantren telah membuka yayasan sebagai wadah formal pendidikan. Di bawah naungan yayasan inilah, santri-santri mendapat banyak pilihan bidang studi yang diminati. Jika di Perancis pada abad pertengahan, bakalaureat adalah kelas yang mengangkat derajat masyarakat kelas bawah, petani dan buruh, ke kelas menengah, middle class, maka demikian pula dengan pesantren. Di era media sosial, ketika setiap orang bisa menyatakan diri, kebenaran menjadi sesuatu yang sulit dikenali. Setiap orang sulit mengenali berita-berita yang valid dan hoaks. Disinilah, kita perlu mencermati kalau nasionalisme sedang terancam. Masyarakat seakan digiring pada kenyataan yang tidak pasti. Padahal, nasionalisme akan mendapatkan landasan yang kuat dari fikih pesantren. Dialog antariman. Dialog antar keyakinan dapat dibangun dari pesantren karena memiliki akar budaya yang sama. Berbicara tentang asal-usul manusia misalnya akan menjadi sesuatu yang menarik oleh generasi lintas negara. Siapa sang pencipta, siapa manusia, dan untuk apa tujuan manusia hadir di muka bumi ini? Setiap manusia bisa menjaga keseimbangan berdasarkan kesetaraan, persaudaraan, atau bahkan solidaritas. Bukan karena berdasarkan tafsiran-tafsiran pendek yang membuat akal menjadi terbatas dalam menerima kenyataan. Padahal, kenyataan adalah wujud nyata dari hakikat manusia diciptakan. Dan, kenyataan pula, manusia bisa membangun peradaban dari elemen-elemen yang berbeda. Menjadi diplomat bukan hanya hubungan politik dan ekonomi saja, melainkan juga berkaitan dengan budaya. Seorang santri yang memiliki pengalaman agama yang cukup akan sangat berpotensi dalam membangun komunikasi hubungan antar negara. Kini, sudah banyak santri yang menempuh studi di luar negeri dengan berbagai bidang jurusan. Mulai dari sosial sampai teknologi, pengalaman pendidikan dan disiplin pada agama disertai dengan wawasan luas tentang sejarah dan budaya telah mengantarkan banyak santri pondok pesantren yang menjadi duta besar di berbagai negara.